Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika kompetensi dasar 3.3. Nah, jika sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang kecepatan, maka hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang debit. Nah, silakan anak-anak perhatikan pengisian galon berikut. Proses pengisian galon dipengaruhi oleh besar dan kecilnya keran. Keran jika dibuka sedikit, maka aliran airnya akan menjadi kecil. Tetapi jika keran tersebut dibuka besar, maka aliran air menjadi besar. Nah, anak-anak, bagaimana waktu yang dibutuhkan jika keran dibuka kecil dibandingkan pengisian galon dengan membuka keran lebih besar? Nah, permasalahan tersebut berkaitan dengan adanya debit. Sebelum kita belajar debit, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang satuan volume. Anak-anak, dalam satuan volume, banyaknya zat cair di suatu tuangan tidak dapat dinyatakan dengan satuan panjang maupun satuan luas. Dalam hal ini, digunakan satuan volume, yaitu diantaranya ada satuan liter, mililiter, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan cc. Nah, silakan anak-anak perhatikan susunan balok berikut. Nah, anak-anak, dari gambar tersebut, pada gambar sebelah kiri menunjukkan satu kubus satuan yang memiliki rusuk 1 cm. Jadi anak-anak, setiap satu kubus ini mempunyai rusuk 1 cm. Sehingga volume dari kubus tersebut yaitu 1 cm kubik. Nah, jadi yang dimaksud di sini anak-anak, volume dari 1 kubik ini yaitu 1 cm kubik. Tanda 3 yang ada di sini itu dibaca kubik ya anak-anak. Jadi ini bacanya 1 cm kubik. Pada gambar sebelah kanan terdapat kubus besar yang disusun dari kubus satuan yang volumenya yaitu 1 cm kubik. Jadi susunan kubus ini disusun dari banyaknya kubus yang mempunyai volume sebanyak 1 cm kubik. Kubus besar tersebut disusun dari 1000 kubus satuan dengan volume masing-masing kubus satuan yaitu 1 cm kubik. Jadi masing-masing kubus penyusun dari banyaknya kubus ini yaitu volumenya memiliki volume 1 cm kubik. Nah, dari gambar tersebut maka diperoleh bahwa 1 desimeter sama dengan 1000 cm kubik. 1 desimeter sama dengan 1000 cm kubik. Kenapa bisa begitu? Nah, sekarang kita pelajari tentang satuan volume. Yang pertama ada satuan volume meter kubik. Nah, hubungan berikut ini anak-anak terdapat hubungan satuan volume. Ada kilometer kubik, ada hektometer kubik, ada dekameter kubik, kemudian ada meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, di situ anak-anak silahkan perhatikan. Jadi di sini kan ada angka 3 ya, ada kilometer, terus di atasnya ada angka 3, itu dibaca kilometer kubik. Dan seterusnya. Nah, pada satuan volume meter kubik ini, setiap turun 1 tingkat dikali 1000. Misal nih, dari kilometer ke hektometer. Dari kilometer ke hektometer turun 1 tingkat maka dikalikan 1000. Turun 1 tingkat lagi dikalikan 1000 gitu ya. Kemudian yang kedua, setiap naik 1 tingkat dibagi 1000. Jadi setiap naik 1 tingkat, misal dari milimeter kubik ke sentimeter kubik, naik 1 tingkat itu dibagi 1000. Ini anak-anak harus ingat ya.
Yang kedua ada satuan volume dalam liter. Nah, satuan volume dalam liter yaitu ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Nah, dalam satuan volume liter ini, setiap turun satu tingkat dikali 10. Karena di atasnya tidak ada angka 3, maka cuma dikali 10. Jadi, misal dari kiloliter ke hektoliter, turun satu tingkat, maka dikali 10. Intinya anak-anak, setiap turun satu tingkat dikali 10. Kemudian, setiap naik satu tingkat, maka harus dibagi 10. Ingat ya, dalam satuan volume liter, setiap turun harus dikali 10, dan setiap naik satu tingkat harus dikali 10. Berikut ini anak-anak terdapat hubungan satuan meter kubik dan satuan liter. Nah, di situ satuan meter kubik itu ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini ada satuan meter kubik, yaitu ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, ini satuan meter kubik ini ada hubungannya anak-anak dengan satuan liter. Di sebelah kanan ini ada satuan liter, ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Nah, hubungannya yaitu meter kubik ini sama dengan kiloliter. Jadi anak-anak, 1 meter kubik itu sama dengan 1 kiloliter. Kemudian di sini ada desimeter kubik sama dengan liter. Jadi setiap 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Kemudian sentimeter kubik sama dengan mililiter. Jadi setiap 1 sentimeter kubik sama dengan 1 mililiter. Jadi nanti jika ada soal diminta anak-anak mengubah dari bentuk satuan meter kubik ke satuan liter, anak-anak harus bisa ya dengan berpatokan hubungan ini tadi yang Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk contohnya di sini anak-anak bisa anak-anak perhatikan. Contohnya terdapat 2000 liter sama dengan titik-titik meter kubik. Nah, kita harus ubah dulu berarti ya. Kita ubah dari satuan liter ke meter kubik. Di sini anak-anak 2000 liter sama dengan 2000 desimeter kubik. Kita buat dulu persamaannya ya. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Berarti sama dengan ya. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Maka 2000 liter sama dengan 2000 desimeter kubik. Nah, di sini ditulis 2000 desimeter kubik ke meter kubik. Dari desimeter ke meter, naik 1 tingkat, maka dibagi 1000 sama dengan 2 meter kubik hasilnya ya. Anak-anak harus ingat ini hubungan satuan meter kubik dan satuan liter. Yang kedua, debit dan satuannya. Debit adalah volume air yang mengalir dari suatu saluran melalui penampang lintang tertentu dalam satuan waktu. Dengan kata lain, debit adalah banyaknya atau volume zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Berdasarkan pengertian tersebut, diketahui bahwa satuan debit adalah satuan volume dibagi dengan satuan waktu. Satuan debit yang biasa digunakan yaitu antara lain ada cm kubik per detik, kemudian ada meter kubik per detik, ada meter kubik per jam, ada liter per detik atau liter per jam. Nah, contohnya anak-anak di situ ada diketahui debitnya yaitu debit airnya ada 90 liter per menit sama dengan titik-titik liter per detik. Nah, di sini kan menit yang diminta detik. Maka kita harus merubah dari menit ke detik. Anak-anak masih ingat ya, 1 menit itu sama dengan 60 detik.
Maka di sini 90 liter per menit kita ubah menjadi satuan liter per detik. Di sini ditulis 90 dikali 1/60. Sama dengan, bisa ini 90 dikali 1 dibagi 60, hasilnya yaitu 1,6 liter per detik. Yang ketiga, hubungan debit, volume, dan waktu. Yang pertama, cara menentukan debit. Debit yaitu perbandingan antara volume dan waktu. Debit dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumus untuk mencari debit yaitu D sama dengan V per T. Keterangannya, D itu debit, V itu volume, T itu waktu. Nah, silakan anak-anak perhatikan contoh berikut. Untuk contohnya, di sini terdapat sebuah penampungan terisi air dengan volume 72.000 liter. Air dialirkan melalui keran menuju bak mandi selama 3 jam, sehingga tidak ada air yang tersisa di penampungan. Tentukan debit air yang mengalir melalui keran dalam satuan liter per menit. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama, waktunya. Waktunya itu 3 jam, tapi di sini yang diminta yaitu dalam bentuk liter per menit. Maka 3 jam ini diubah ke dalam satuan menit. 1 jam itu terdapat 60 menit, maka jika 3 jam kita kalikan dengan 60 menit, maka 3 dikali 60 hasilnya yaitu 180 menit. Yang diketahui yang kedua yaitu ada volume. Volumenya yaitu ada 72.000 liter. Nah, setelah kita tulis semua apa yang diketahui, kita tulis rumusnya untuk mencari debit yaitu D sama dengan V per T. V-nya atau volumenya yaitu 72.000, kita tulis 72.000. Kemudian T waktunya yaitu dalam bentuk menit ada 180 menit. 72.000 dibagi 180 hasilnya yaitu 400 liter per menit. Maka debit air yang mengalir melalui keran yaitu 400 liter per menit. Yang kedua, menentukan volume. Volume diperoleh dari perkalian antara debit dengan waktu yang diperlukan. Nah, berikut ini anak-anak rumus menentukan volume air. Untuk mencari volume, rumusnya yaitu V sama dengan D dikali T. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Tanda titik ini artinya kali. Maka rumusnya V sama dengan D dikali T. Keterangannya, V itu volume, D itu debit, T itu waktu. Nah, untuk contoh soalnya, di sini terdapat contoh soal. Asep mengisikan air ke dalam galon dengan debit air 0,1 liter per detik. Jika Asep mengisikan air selama 3 menit, maka berapa liter air yang mengalir ke dalam galon? Nah, untuk menjawabnya kita tulis dulu yang diketahui. Di sini yang diketahui debitnya yaitu 0,1 liter per detik. Kemudian waktunya yaitu 3 menit. Nah, di sini debitnya kan satuannya detik, maka 3 menit ini kita ubah menjadi detik. 1 menit itu ada 60 detik, maka 3 menit yaitu 3 dikali 60 detik hasilnya 180 detik. Nah, kemudian setelah itu kita tulis rumusnya untuk mencari volume yaitu V sama dengan D dikali T atau debit dikali waktu. Debitnya yaitu ada 0,1 dikalikan waktunya dalam bentuk detik yaitu ada 180 detik. Maka 0,1 dikali 180 yaitu hasilnya 18 liter. Maka volume air yang mengalir dalam galon tersebut yaitu sebanyak 18 liter. Yang selanjutnya ada menentukan waktu. Waktu diperoleh ketika zat cair dengan volume tertentu mengalir.
waktu diperoleh dari perbandingan volume dengan debit. Nah, berikut ini rumus untuk menentukan waktu. Rumus untuk menentukan waktu yaitu waktu T sama dengan V per D. Keterangannya, T itu waktu, V itu volume, D itu debit. Nah, silakan anak-anak perhatikan contoh berikut. Contohnya, sebuah bejana berbentuk tabung mempunyai volume 36 desimeter kubik. Bejana tersebut akan diisi air dengan debit 9 liter per menit. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi bejana tersebut? Untuk menjawabnya, pertama, kita harus tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui yang pertama yaitu ada volume. Volumenya yaitu 36 desimeter per desimeter kubik. Kemudian di sini kan anak-anak debitnya itu dalam bentuk liter, maka dari desimeter ini kita ubah menjadi liter. Ingat-ingat, 1 desimeter itu sama dengan 1 liter, atau 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Maka di sini sama saja, ketika kita ubah dari bentuk desimeter kubik ke liter, hasilnya yaitu 36. Desimeter kubik diubah ke liter, hasilnya 36 liter. Kemudian debitnya, di sini diketahui debitnya yaitu sebanyak 9 liter per menit. Nah, yang ditanya yaitu berapa waktu yang diperlukan. Maka rumusnya T sama dengan V per D, atau T sama dengan volume per debit. Ditulis di sini volumenya yaitu 36. 36 ini dalam bentuk liter ya anak-anak, per debitnya yaitu ada 9 liter per menit. Maka 36 dibagi 9, waktu yang diperlukan untuk mengisi bejana yaitu sebanyak 4 menit. Nah anak-anak, dari penjelasan ibu tadi apakah sudah paham? Nah, untuk tugasnya hari ini, anak-anak kerjakan tugas dari buku LKS Matematika halaman 39. Nah, di halaman 39 itu bisa anak-anak perhatikan, anak-anak kerjakan soal yang nomor 1, 2, 4, 5, dan 6. Nah, dalam mengerjakannya, disertakan langkah atau cara mengerjakannya ya anak-anak. Nanti jika ada yang kurang paham boleh anak-anak tanyakan kepada ibu melalui WA pribadi. Nah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan pada materi hari ini dan tugas-tugasnya bisa anak-anak perhatikan dan bisa anak-anak kerjakan dengan baik. Jika nanti ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan anak-anak tanyakan kepada ibu melalui WA pribadi. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih.